Halo Love LK. LK pernah mengunggah video tentang proses kreatif nulis novel loh. Kalau belum menonton, setelah ini tonton dulu ya. Aku sertakan linknya di pojok kanan atas, tinggal klik deh. Yuk lanjut ke video. Proses kreatif adalah sebuah proses yang dilalui oleh seorang pengarang dalam menghasilkan sebuah karya sastra. Proses tersebut meliputi pengumpulan ide, pengembangan ide, serta penyempurnaan ide. Setiap pengarang akan melalui proses kreatif yang berbeda-beda. Kali ini, Laditri Karya membahas mengenai proses kreatif nulis puisi. Kak Elvinanda akan berbagi cerita tentang proses kreatifnya dalam menulis puisi. Penasaran kan? Tonton video berikut ini. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Laditri nih. Kira-kira pertanyaannya kayak gimana ya? Susah nggak ya? Kepo kan? Nah, daripada teman-teman kepo, mendingan teman-teman lihat videonya sampai akhir. Jangan di skip dan jangan lupa subscribe. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Kenalan dulu dong kak. Oh ya, kita belum kenalan ya teman-teman semua. Aku Elvinanda Faradila, daerah kelahiran Jakarta pada tahunnya, dan saat ini aku sedang menetap untuk Senjanya Bekasi. Untuk teman-teman semua yang mau lebih tahu tentang aku, mungkin bisa main yuk ke Instagram aku @elvinanda_. Nanti aku taruh ya di sini Instagramnya, dan pastikan teman-teman semua tentunya sudah memfollow akun Instagram @Laditri Karya. Oke? Buku kakak yang terbit oleh Laditri Karya, judulnya apa aja kak? Nah, teman-teman semua, buku aku ini yang terbit di Laditri ada dua. Yang pertama di Hari Senjaku dan yang kedua Meretas Rasa. Dua-duanya terbit pada tahun yang sama, yaitu 2019. Tahun lalu ya. Menurut kakak, apa saja sih manfaat dari menulis? Menurut aku manfaat dari menulis ini banyak banget. Jadi ketika teman-teman semua lagi di forum formal, mungkin teman-teman semua yang sudah sering menulis, gaya bahasa berbicara dengan tulisan teman-teman itu akan semakin tertata dan tersusun rapi. Jadi ini sangat bermanfaat banget sih. Dan selain itu, teman-teman semua bisa bercerita, menceritakan apa yang sedang teman-teman rasakan saat ini dalam bentuk tulisan. Daripada teman-teman semua marah-marah gak jelas, terus ngambek segala macam, mendingan teman-teman semua menulis, menghasilkan karya dari apa yang teman-teman rasakan. Dan itu manfaat yang aku rasakan saat ini ketika aku memperdalam karya tulis aku. Bukan memperdalam, tapi sedang belajar. Apa saja hambatan yang kakak alami selama menulis dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini menarik nih teman-teman semua. Kita harus tahu bahwasannya setiap penulis memiliki hambatannya masing-masing. Bagaimana cara kita menghadapinya saja? Kalau aku pribadi, aku lebih menerima semua kritik saran dari mereka semua, mau baik ataupun jelek, semuanya aku terima dalam satu tabung yang sama. Setelah itu, mari kita pilah mana kritikan yang baik untuk motivasi kita, mana kritikan yang kurang baik atau yang kurang berkenan di hati kita untuk dijadikan motivasi perbaikan diri. Kritikan yang kurang baik ini yang harus kita jadikan sebuah proses di mana kita memperbaiki semua karya tulis kita. Ingat ya, karya tulis yang sudah naik penerbit itu, yang sudah terbit itu belum tentu karya tulis yang terbaik. Masih ada yang harus diperbaiki dan harus direvisi. Karena kehidupan pun seperti itu. Hari ini kita baik, maka hari besok harus lebih baik lagi. Sama seperti karya kita. Karya kita hari ini mungkin sudah baik, maka karya kita berikutnya harus lebih baik lagi. Siapa orang yang paling berperan dalam hidup kakak? Banyak banget orang yang berperan dalam kehidupan aku. Dan orang yang paling berperan dalam kehidupan aku yaitu orang tua. Mereka yang ngedukung aku dari nol, dari aku yang bukan siapa-siapa, dari aku yang gak tahu dunia kepenulisan, sampai aku punya KMO sendiri, Sajak Lambuk. Jangan lupa di follow @sajaklambuk di Instagram. Jadi kalau ditanya siapa aja yang berperan, pasti banyak lah ya. Ada teman-teman juga, ada guru-guru juga, dan yang paling berperan pastinya orang tua. Karena ridho mereka yang bisa mengantarkan aku sampai ke titik dimana aku paham tentang literasi. Kakak punya idola nggak? Siapa tuh? Punya dong. Helvi Tiana Rosa sama Amah Asmanadia. Bunda Helvi Tiana Rosa sama Amah Asmanadia ini Masya Allah banget. Dari yang mereka bukan siapa-siapa bisa sampai seterkenal ini. Yang pasti bukan kata terkenalnya yang bikin aku kagum sama beliau, karena yang bikin aku kagum sama beliau adalah proses yang beliau lewati. Karena kata beliau, kalau kamu mau mencapai sebuah titik yang kamu minati, maka lewati proses itu dengan baik, dengan sabar, dan kamu harus menikmati proses itu.
Karena proses adalah sebagian dari jawaban hasil kita nanti di akhir. Jadi beliau Masya Allah sih, keren banget. Kakak percaya nggak dengan istilah writer's block? Dan sebutin alasannya Kak. Percaya banget, karena saat ini pun aku sedang merasakan yang namanya writer's block. Writer's block di sini salah satu keadaan dimana kita ketika kita sudah memikirkan segala sesuatu, misalnya kita mau nulis apa, genrenya seperti apa, alurnya seperti apa, kita tuh udah ada di dalam pikiran kita, tapi tiba-tiba semua menghilang, semua hilang seketika kayak angin yang berhembus cuma sebentar saja. Nah, gimana cara ngatasinnya? Kalau aku pribadi, aku lebih kayak ya udah nikmatin dulu. Oh mungkin pikiran kita tahu kita butuh istirahat untuk berpikir, karena terkadang banyak banget kata-kata yang udah kita keluarkan sehingga kita tuh buntu mau nulis apa ya. Kita udah bikin nih banyak banget, sehari misal bikin 5 puisi. Saat puisi yang ke-6 kita mikir apa ya, diksi apa ya yang harus digunakan. Kenapa? Karena semua diksi yang udah kita rancang di otak kita tuh udah tertuliskan semua di 5 puisi sebelumnya. Jadi mungkin otak kita mau kita tuh istirahat, nanti kita belajar lagi nih, kita hafalin lagi diksi mana yang mau kita pakai. Jadi nikmatin aja. Tapi kalau aku salah satu cara lain yang buat nikmatin writer's block yaitu dengan aku memaksa diri aku untuk tetap menulis. Tapi kalian teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman semua nggak bisa, jangan dipaksa, karena nanti ujungnya nggak bakal jadi tulisannya, dan tulisannya lebih ke tulisan yang mati, bukan tulisan yang bernyawa. Maksudnya tulisan yang bernyawa itu apa? Tulisan yang nggak ada rasanya gitu. Kalau mati kan dia diam, nggak ada rasanya gitu ya. Kalau tulisan yang bernyawa tuh enak dibaca. Oh, seakan-akan kita menghayati kita yang sedang ada di dalam cerita itu, di dalam tulisan itu gitu. Jadi writer's block itu nyata adanya, aku akuin itu ada. Dan kenapa alasannya? Karena aku udah pernah ngalamin, sekarang aku ngalamin. Dan kalau teman-teman nanya gimana cara ngatasinnya, aku pribadi lebih buat pertama istirahat, yang kedua istirahat tapi jangan lupa untuk tetap belajar, yang ketiga aku memaksa untuk tetap berpikir apa saja yang pengen aku keluarin, yang pengen banget nih aku keluarin kata-katanya, tapi itu nggak bisa keluar. Aku maksa itu, tapi kalau emang udah benar-benar dipaksa nggak bisa keluar, ya udah tandanya benar-benar kita butuh istirahat. Jangan memaksa untuk menulis, karena tulisan bukan untuk dipaksa, tapi untuk dialirkan dalam sebuah rasa. Sebelum lanjut, ayo teman-teman, masih ada yang belum subscribe nih kayaknya. Jangan lupa buat subscribe ya teman-teman semua. Nyalakan notifikasinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen kalau kamu suka video ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Ladi Trikarya, dan boleh dong follow Instagram aku juga @elvinanda. Boleh dong Kak ceritain tentang proses kreatif saat menulis. Proses kreatif saat menulis. Alhamdulillah aku berkesempatan untuk menyandang sebagai penulis kreatif dalam 3 tahun terakhir, dari 2018 sampai 2020. Setiap kali mengikuti ajang perlombaan, alhamdulillahnya aku dipercaya menjadi penulis kreatif terkreatif ketika mengikuti ajang perlombaan. Bagaimana cara prosesnya? Kalau aku lebih ke menghafal diksi. Mungkin dulu karena aku berasal dari penulis yang tidak didukung oleh sekitar, jadi aku berusaha untuk menghafal diksi-diksi yang mana aku tuh nggak paham diksi itu apa artinya. Cuma karena tekad aku besar, akhirnya aku menghafal diksi itu, sehingga ketika aku nulis, oh aku mau pakai diksi ini nih, aku mau pakai kata ini, nyambung nggak ya sama kalimat yang nantinya aku mau buat. Jadi nggak ada ceritanya proses khusus atau cara-cara khusus untuk menjadi penulis kreatif, karena semua penulis pasti kreatif. Setiap orang punya tingkat kecerdasan masing-masing, tingkat kreatif masing-masing, tingkat kepekaan masing-masing, yang mana semuanya bisa berkembang, yang mana semuanya bisa bekerja sama dengan baik ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi tetap belajar, jangan sombong, jangan merasa puas ketika kita sudah membuat satu tulisan yang bagus, mungkin diapresiasi banget sama orang suka banget, terus kita kayak, udah dong, aku udah diapresiasi, tulisannya udah bagus. Jangan cepat puas dengan apa yang udah kita kerjakan. Jangan cepat puas dengan apa yang udah kita lakukan. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan itu baru kulitnya aja teman-teman. Kita baru jalan keluar dari pagar rumah, terus kita belum nyampe ke tempat tujuan. Jadi kita harus masih butuh banyak banget waktu buat belajar. Dan satu lagi yang perlu diingat, setiap orang punya kreativitas masing-masing.
Jangan menyamakan kreativitas kita dengan kreativitas orang lain. Jangan membanding-bandingkan kreativitas orang lain dengan kreativitas diri sendiri jika kita ujungnya hanya merendahkan kreativitas orang lain. Kenapa? Karena itu bisa mematikan hati kita dan menganggap kalau kita ini udah sempurna. Ingat ya teman-teman, di dunia ini nggak ada yang sempurna. Oke? Jadi tugas kita di sini hanya untuk belajar. Untuk menjadi kreatif itu gampang. Membaca buku, belajar, action, lalu selesaikan. Apa yang kakak ingin sampaikan ke orang yang belum berani membukukan tulisannya? Satu sih pesan dari aku, semangat. Karena tanpa semangat kita nggak mungkin bisa maju. Dan jangan lupa untuk action. Percaya diri aja. Karena nggak semua orang kok suka sama tulisan kita, itu udah wajar sebagai seorang penulis. Yang perlu teman-teman ingat, nasihat tamparan buat LP juga ini, bahwasannya sebaik apapun kita di dunia ini, pasti akan ada aja orang yang membenci kita tanpa alasan. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan karya kita. Ketika teman-teman mau menjadi penulis di 10 tahun mendatang, maka action dari sekarang. Gak apa-apa sekarang jatuh dulu, gak apa-apa sekarang hancur dulu. Yang penting ketika 10 tahun mendatang kita menjadi emas yang sangat berharga, menjadi sebuah berlian yang begitu mahal. Menjadi sebuah berlian yang begitu mahal tentunya membutuhkan proses yang begitu panjang teman-teman semua. Nikmati prosesnya, jangan takut untuk berkarya. Setiap orang bisa berkarya, setiap orang bisa menulis, setiap orang bisa mengeluarkan ide-ide yang ada di pikirannya. Yang tidak bisa hanyalah mereka yang menghindari, yang meninggalkan rasa egois mereka, yang mengatakan aku takut untuk memulainya. Jangan seperti orang pengecut yang takut sama kehidupan. Semangat. Kehidupan itu kita yang tentukan. Ketika teman-teman mau jadi penulis, maka tentukan dari sekarang langkah mana yang teman-teman mau ambil. Jadi semangat. Aku doain buat teman-teman semua yang udah punya karyanya, semoga cepat naik penerbit, semoga cepat terbit bukunya, terus kita bisa meet up bareng. Kakak ingin dikenang sebagai apa? Saya tidak ingin dikenang sebagai seorang penulis, tapi saya ingin dikenang sebagai seseorang yang bisa meluncurkan karyanya dan di mana karya itu bermanfaat untuk orang lain. Ingat ya, bukan sebagai seorang penulis, tapi sebagai seorang peluncur karya yang karyanya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dan saya mau dikenang sebagai seorang yang bisa memotivasi orang lain lewat tulisan-tulisan saya, lewat karya-karya saya, yang mana mungkin karya itu sederhana tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan kenang saya sebagai seorang penulis ya teman-teman semua, kenang saya sebagai seorang yang meluncurkan karyanya, yang semoga karya saya benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada yang sudah pernah membaca buku saya, Meretas Rasa di Hari Senjaku? Semoga teman-teman bisa mengambil beberapa diksi dari karya saya, bisa mengambil hikmah dan jalan cerita yang saya tuliskan dalam bentuk puisi. Satu kata untuk Raditri Karya. Terima kasih. Terima kasih sudah menerima saya untuk bergabung bersama Raditri. Terima kasih sudah mempersilahkan saya, memperkenalkan saya kepada dunia kepenulisan, kepada setiap bait-bait sajak yang sangat indah. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu nominator peserta terkreatif. Terima kasih sudah memeluk saya selama ini, sudah mensupport saya. Raditri ini Masya Allah banget. Dari mulai saya kenal Kak Raditri yang benar-benar beliau humble banget sama setiap orang, Masya Allah. Dari situ saya mulai merasa, oh iya, dunia kepenulisan ini gak semuanya jahat teman-teman, gak semuanya sekejam yang pernah teman-teman bayangkan. Dan Raditri salah satu tempat terhumble, tempat ternyaman untuk teman-teman mencurahkan semua keluh kesah. Raditri tidak seegois dunia kepenulisan yang mungkin teman-teman mikirnya takut nanti diinjek-injek karyanya. Enggak. Karena Raditri ini keluarga kita, rumah kita. Teman-teman bisa mencurahkan semua cerita teman-teman, semua keluh kesah teman-teman tanpa harus ada rasa takut. Karena semua di sini itu sama. Kita sama-sama berjuang. Raditri berjuang untuk para penulisnya, penulisnya pun berjuang untuk Raditri.
Jadi semangat Lady Trikarya, semoga sukses selalu, berjaya selalu, dan ditunggu kolaborasi berikutnya sama LP. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai nih teman-teman videonya. Gimana? Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajaran dari apa yang LP sampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment kalau teman-teman semua suka sama video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!